Sungai Kongo sering disebut sebagai salah satu jalan paling mematikan di dunia, baik karena karakteristik alamnya yang ekstrim atau karena ancaman sosial politik yang melingkupinya. Sebagai sungai terpanjang kedua di Afrika dan terdalam di dunia dengan kedalaman mencapai 220 meter di beberapa titik, Sungai Kongo melintasi medan yang menantang dan dihuni oleh satwa liar yang berbahaya, seperti buaya dan kuda Nil, serta membawa risiko penyakit dari berbagai jenis parasit dan bakteri. Sungai Kongo terkenal dengan alirannya yang deras, yang pada beberapa titik mencapai kecepatan sekitar 13 knot atau 24 km per jam. Sungai Kongo menjadi salah satu jeram paling berbahaya di dunia, dengan ketinggian air yang bisa mencapai 12 meter dan arus yang sangat deras. Jeram-jeram ini telah menjadi tempat tenggelamnya banyak kapal dan perahu, baik dalam perjalanan komersial maupun rekreasi. Dengan kedalaman lebih dari 220 meter, Sungai Kongo menjadi sungai terdalam di dunia yang menyebabkan adanya arus bawah yang kuat, dan seringkali tidak terduga arus ini dapat menyeret perahu atau perenang yang tidak siap. Selain itu, banyak predator mematikan termasuk buaya dan kuda Nil. Kuda Nil meskipun terlihat damai, adalah salah satu hewan yang paling banyak menyebabkan kematian manusia. Karena sifatnya yang sangat teritorial dan agresif, konflik antara penduduk lokal atau pelancong dengan satwa-satwa ini menjadi penyebab umum kecelakaan di sepanjang Sungai Kongo. Sungai Kongo melintasi beragam wilayah yang rentan terhadap konflik bersenjata, kejahatan serta pemberontakan. Republik Demokratik Kongo telah mengalami ketidakstabilan politik selama beberapa dekade, dengan kelompok milisi bersenjata yang menguasai banyak bagian sungai dan berpotensi melakukan serangan atau pemerasan terhadap kapal-kapal yang melintas. Selain itu, Sungai Kongo terkenal dengan tingginya resiko penyakit seperti malaria. Air sungai ini juga dapat menjadi sumber penyakit lainnya karena banyaknya limbah manusia yang dibuang ke sana. Meningkatnya resiko penyakit menular yang berbahaya bagi masyarakat di sepanjang sungai ini. Sungai Kongo memiliki panjang sekitar 4.700 km, mengalir melewati negara di Afrika dan berfungsi sebagai jalur transportasi untuk puluhan juta orang yang tinggal di sekitarnya. Sungai Kongo mengalirkan sekitar 41.000 meter kubik air per detik ke Samudra Atlantik, menjadikannya sebagai sungai dengan debit air terbesar kedua di dunia setelah Sungai Amazon. Selain itu, sekitar 75 juta orang di Republik Demokratik Kongo bergantung pada sungai ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sungai ini menjadi akses penting bagi transportasi bagi penduduk di wilayah terpencil. Transportasi sungai di wilayah Kongo adalah jalur utama yang menghubungkan berbagai wilayah terpencil di negara tersebut, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh jalan darat. Mengingat prasarana darat yang sangat terbatas, sungai menjadi jalan raya bagi penduduk untuk transportasi barang dan penumpang. Sistem transportasi di Sungai Kongo dipenuhi berbagai tantangan, baik dari aspek keselamatan, kondisi kapal yang tidak layak, hingga ancaman dari alam, serta ketidakstabilan sosial. Banyak kapal yang beroperasi di Sungai Kongo. Berdasarkan laporan dari Bank Dunia, sekitar 70% dari armada kapal sungai yang digunakan saat ini tidak memenuhi standar keselamatan. Beberapa kapal bahkan dibangun dari logam bekas atau bahkan diperbaiki secara darurat agar dapat terus berlayar. Dengan kondisi sangat rapuh serta rentan bocor, hal ini memperbesar resiko kecelakaan di Sungai Kongo, terutama pada saat aliran sungai sedang deras. Kelebihan muatan menjadi masalah umum di Sungai Kongo. Banyak kapal membawa penumpang jauh melebihi kapasitas aman, baik karena kebutuhan ekonomi maupun minimnya kapal yang tersedia, dan juga data menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir insiden tenggelamnya kapal sering disebabkan oleh muatan yang terlalu berat.
Di sisi lain, sebagian besar kapal itu tidak dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai, seperti jaket pelampung atau skoci. Menurut Organisasi Maritim Internasional, sebagian besar kecelakaan di Sungai Kongo menyebabkan kematian massal karena penumpang tidak memiliki perlengkapan penyelamatan. Minimnya fasilitas darurat dan tenaga penyelamat membuat korban kecelakaan seringkali tidak dapat diselamatkan. Berdasarkan laporan resmi dari pemerintah, kecelakaan di sungai ini menyebabkan sekitar 300 kematian setiap tahunnya. Meskipun angka ini diyakini lebih tinggi karena banyaknya kecelakaan yang tidak tercatat. Terutama di daerah terpencil, tingginya angka kecelakaan ini menjadikan Sungai Kongo sebagai salah satu jalur transportasi paling berbahaya di dunia. Meskipun perjalanan sungai sangat beresiko, tetapi banyak penduduk Kongo yang tidak memiliki pilihan lain. Sungai menjadi jalur penting untuk perdagangan komoditas utama seperti kayu, batu bara, serta bahan pangan. Transportasi darat yang sangat buruk terutama di bagian hutan Kongo yang sulit untuk diakses membuat sungai menjadi pilihan utama. Meski seringkali dengan harga yang tinggi baik secara finansial maupun resiko keselamatan. Meski dikenal sebagai jalur transportasi yang berbahaya, Sungai Kongo adalah rumah bagi beragam spesies flora dan fauna. Cekungan Kongo merupakan habitat alami dari sekitar 400 spesies mamalia, 1000 spesies burung, dan 700 spesies ikan. Sebagai perbandingan, Sungai Nil memiliki sekitar 800 spesies ikan yang unik dan Sungai Mississippi memiliki sekitar 100 spesies. Ini berarti bahwa kekayaan ikan yang dimiliki Sungai Kongo hampir menyamai Sungai Nil. Kemudian hutan di sekitar Sungai Kongo menjadi habitat bagi gorila, simpanse, dan berbagai spesies burung. Hutan Kongo menyerap sekitar 1,5 ton karbon per tahun, menjadikan hutan ini sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan iklim dunia. Cekungan drainase Sungai Kongo meliputi area seluas 3.457.000 km, mencakup hampir seluruh wilayah negara ini. Sungai ini memiliki lebih dari 4.000 pulau dan lebih dari 50 pulau memiliki panjang sekitar 10 mil. Dengan luas macam itu, Sungai Kongo menjadi rumah bagi sejumlah besar anak sungai yang membentuk jaringan saluran air terbesar yang dapat dilayari di benua itu. Meskipun demikian, kemampuan navigasinya dibatasi oleh rintangan yang tidak dapat diatasi, yaitu serangkaian 32 air terjun tinggi. Sungai Kongo tidak hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga menyediakan air bersih dan makanan yang banyak. Desa dan kota yang bergantung pada sungai ini untuk mendapatkan ikan yang menjadi sumber protein utama bagi penduduknya. Selain itu, sungai ini menjadi tempat bagi aktivitas pertanian seperti penanaman padi dan jagung. Di sepanjang tepian sungainya yang memanfaatkan banjir tahunan untuk kesuburan tanah. Sungai ini juga memberikan kayu dan produk hutan lainnya yang menjadikan bagian dari kehidupan ekonomi bagi penduduk di sekitarnya. Ikan adalah makanan pokok di sepanjang Sungai Kongo. Spesies seperti ikan lele dan tiger fish adalah beberapa yang paling sering ditangkap dari sungai ini. Berdasarkan laporan, sekitar 40% kebutuhan protein masyarakat di wilayah ini dipenuhi oleh ikan dari Sungai Kongo. Dalam setahun, diperkirakan bahwa lebih dari 500.000 ton ikan ditangkap dari Sungai Kongo, sehingga menjadi salah satu sumber pangan utama di wilayah tersebut. Sebagai salah satu sungai terbesar di Afrika, Sungai Kongo tumbuh dengan budaya memancing yang sangat unik. Masyarakat di sekitar sungai menggunakan metode tradisional seperti jaring dan perangkap yang telah diwariskan turun-temurun. Sementara di daerah lain terdapat teknik pemancing khusus yang disesuaikan dengan spesies ikan lokal serta kondisi arus sungai. Memancing bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ritual dan tradisi yang dihormati dan diikuti oleh komunitas sebagai bagian dari warisan budaya. Perangkap yang dibuat dari bambu adalah salah satu alat yang sering digunakan di Sungai Kongo.
Budaya menangkap ikan dengan perangkap bambu di Sungai Kongo adalah simbol dari adaptasi masyarakat lokal terhadap lingkungan alam mereka. Teknik ini tidak hanya menyediakan makanan dan pendapatan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem sungai dengan meningkatnya tantangan modern seperti polusi dan perubahan metode penangkapan ikan. Pelestarian teknik ini menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan warisan budaya di wilayah Sungai Kongo.